Halo Sobat PU di seluruh Indonesia, selamat datang di podcast dari Pelatihan Kepengabdian. Saya Ahmad dari BPJN Kalimantan Barat akan memandu agenda diskusi kita pada hari ini. Bersama saya ada 6 teman hebat yang sudah mengikuti pelatihan dasar CPNS Kementerian PU selama 4 hari penuh. Kita akan ngobrol santai tapi syarat makna tentang apa saja yang dipelajari, mulai dari wawasan kebangsaan sampai teknik analisis isu. Sebelum kita bahas, yuk kita kenalan dulu. Yang pertama ada Mbak Tia nih. Halo Mbak Tia. Halo semua, saya Tia dari BPBPK Kalimantan Tengah. Oke, selanjutnya ada Mbak Dinda. Halo Mbak Dinda. Halo semuanya, aku Adinda Irmalia Putri dari BPBPK Kalimantan Selatan. Oke, lalu ada Mas Mamet. Halo Mas Mamet. Halo, halo guys. Saya Ahmad Hidayat atau dipanggil Mamet ya dari BPBPK Kalimantan Selatan. Oke, selanjutnya ada Mas Aska. Halo Mas Aska. Halo semuanya, saya Aska dari BPBPK Kalimantan Barat. Baik, selanjutnya ada Mas Aldo. Halo Mas Aldo. Halo Mas, halo semuanya. Saya Aldo dari BWS Kalimantan 3 Banjarmasin. Oke, dan yang terakhir ada Mas Adit. Halo Mas Adit. Ya, halo. Perkenalkan saya Adit dari BPBPK Kalimantan Utara. Oke, sudah ya. Eh, sudah lengkap. Mari kita ngobrol. Kita mulai dengan topik pertama yang paling mendasar, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Mungkin menurut Mbak Tia nih, apa yang paling berkesan dari sisi ini, Mbak? Oke, makasih waktunya Mas Ahmad. Jadi eh, kita tahu ya bahwa ada 4 hal itu yang jadi pilarnya negara kita gitu, pilarnya NKRI gitu. Nah, kalau kita bicara soal wawasan kebangsaan, sebenarnya wawasan kebangsaan itu menurut saya sendiri itu tidak hanya soal hafalan 4 pilar itu aja gitu, tapi ini juga cara kita melihat bangsa Indonesia itu secara utuh gitu, dari Sabang sampai Merauke lah gitu ya. Dan dengan kebinekaan kita ini, uh, kita tuh diajak untuk sadar bahwa setiap kebijakan, terutama kita di sebagai CPNS-nya PU gitu ya, nah bahwa setiap kebijakan kemudian proyek pembangunan juga yang dilakukan Kementerian PU itu sebenarnya nggak hanya sebuah pekerjaan gitu, tapi juga suatu kegiatan yang kita lakukan berlandaskan pada persatuan, terus keadilan, dan juga terutama kepentingan nasional gitu kira-kira Mas Ahmad. Oke, mungkin ada yang ingin menambahkan? Izin Mas Ahmad mau nambahin dikit ya, boleh? Ya, silakan Mas Oh Mamet. ya. Oke, tadi kan sudah ya wawasan kebangsaannya. Ini kemarin juga ada kita materi terkait bela negara ya. Nah, di situ kalau di waktu materi bela negara tuh kita belajar bahwa bela negara itu bukan cuma soal angkat senjata ya Mas ya. Jadi buat kita sebagai CPNS di Kementerian Pekerjaan Umum itu, bela negara itu ya ketika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai CPNS di Kementerian PU dengan penuh integritas dengan tujuan ya seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua, yaitu cita-cita bangsa Indonesia ya, yaitu untuk menjadi Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Dalam hal ini ya, dengan hasil-hasil kerja kita di Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, agar masyarakat pengguna layanan itu menjadi makmur dan sejahtera dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah Kementerian Pekerjaan Umum bangun ya Mas ya. Mungkin begitu Mas, tambahan sedikit dari saya Mas. Iya, jadi bela negara buat kita SNPU itu adalah kerja nyata di bidang infrastruktur ya. Betul Mas Ahmad, bahkan hal-hal Oh kecil ya, Mbak. seperti mengawasi kualitas bahan,
tidak menutup mata terhadap penyimpangan, itu juga bentuk bela negara sehari-hari. Tapi kalau kita tarik lebih dalam lagi, kita sadar bahwa bela negara di PU itu bukan menyelesaikan proyek tepat waktu aja, tapi juga mastiin proyek itu membawa dampak besar buat masyarakat. Jadi kita belajar bahwa setiap proyek yang kita buat itu adalah simbol komitmen kita kepada bangsa Indonesia. Jadi bukan cuma bicara soal pekerjaan aja, tapi juga soal komitmen moral. Dan kalau kita kerja pun nggak boleh asal-asalan, karena itu sama aja merugikan masyarakat dan mengkhianati semangat bela negara itu sendiri. Gitu Mas, kurang lebih. Oke, menarik sekali ya yang disampaikan teman kita Mbak Tia, Mas Mamet, dan Mbak Dinda. Selanjutnya kita sempat bahas analisis isu kontemporer dan algoritma kebangsaan. Mungkin menurut pemahaman Mas Aska nih, apa hubungannya dua materi ini dengan kerja kita sehari-hari, Mas? Oke, jadi gini Mas Ahmad, isu kontemporer itu kan merupakan suatu isu-isu atau masalah-masalah kekinian yang memang dampaknya itu cukup besar bagi kita semua sebagai masyarakat. Misalnya nih, ada banjir yang terjadi di perkotaan atau isu terkait pembangunan yang belum merata di seluruh Indonesia, atau bisa juga dengan isu-isu lingkungan lainnya. Selama 4 hari ini kita dilatih atau diarahkanlah supaya kita tidak hanya peka terhadap isu-isu yang ada, tapi juga bisa atau dapat memetakan gitu, bagaimana penyebab dan dampak dari isu-isu yang sedang terjadi, seperti itu Mas. Nah, disitulah algoritma kebangsaan itu dipakai, Mas. Jadi konsep ini tuh ngajarin kita langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah-masalah, tapi harus sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Jadi istilahnya kita nggak asal ngambil keputusan yang penting cepat, tapi harus adil dan juga berpihak pada rakyat tentunya ya. Dan yang terakhir harus selaras dengan visi dan misi dari negara ini. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi misalnya ada isu banjir di kota X gitu ya. Jadi kita nggak cuma mikirin bikin tanggul nih, tapi juga kita harus lihat sisi sosial, lingkungan, dan juga ekonomi. Nah, ya, setuju sekali nih. Jadi kita ini memang diajak untuk berpikir secara holistik ya, teman-teman. Jadi tidak hanya melihat infrastruktur dari sisi teknis dan fungsinya saja, tapi kita juga harus memahami bahwa setiap pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum itu harus mampu menjadi solusi atas permasalahan masyarakat, baik itu aksesibilitas, konektivitas, maupun kebutuhan dasar seperti air dan sanitasi. Semuanya itu harus selaras dengan prinsip keberlanjutan, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Nah, supaya pembangunan ini benar-benar berdampak jangka panjang dan berpihak pada generasi bangsa ke depannya. Oke, sudah cukup jelas ya Mas, teman-teman mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara ini. Nah, ini yang kemarin bikin kita semua heboh nih tentang istilah baru, yaitu adanya teknik analisis isu yang terdiri dari USG, APKL, dan fishbone diagram. Kayaknya banyak juga ya pendengar yang penasaran apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut ya. Menurut Mbak Dinda nih, USG itu apa sih Mbak? Izin menanggapi ya Mas. USG di sini tuh bukan alat medis ya teman-teman semua ya. Jadi USG di sini itu urgency, seriousness, and growth. Jadi kita pakai ini untuk menentukan prioritas isu kita. Jadi misal ada 3 masalah, banjir, jalan rusak, dan sampah. Kita nilai satu-satu dulu tuh, mana yang paling mendesak, terus yang paling serius, dan yang paling potensi untuk membesar kalau kita abaikan. Jadi skor tertinggi itu yang harus kita tangani terlebih dahulu. Untuk metode ini yang saya suka itu adalah kita diharuskan untuk belajar untuk memilah mana yang paling benar-benar mendesak dan mana yang hanya heboh di awalnya doang, karena kita kan sering banget ya terkecoh sama isu-isu viral di medsos, tapi ternyata dampaknya juga kecil atau penyelesaiannya itu bukan kewenangannya kita. Jadi metode ini tuh bikin kita lebih objektif gitu Mas, kurang lebih. Ya, itu setuju banget, Mbak. Izin nambahin ya, Mas Ahmad ya. Kayak tadi Silakan Mbak. contohnya di kasus banjir tadi ya di kota X gitu. Nah, banjir kan tadi ada 3 kasus ya, ada misalkan banjir, jalan rusak sama sampah gitu. Nah, setelah kita diskusi, kita melakukan penilaian, banjir itu jatuhnya dapat skor tertinggi itu karena yang pertama jelas dampaknya luas. Kemudian situasi bencana itu kan sangat mendesak gitu ya. Dan kalau kita biarkan juga
dampak ke belakangnya gitu akan semakin parah, sehingga menyebabkan penilaian terhadap bencana banjir ini sendiri itu tingkat urgensinya tinggi sekali untuk langsung segera ditangani gitu. Jadi itulah yang membuat banjir itu kemudian menjadi prioritas yang harus ditangani atau diselesaikan lebih dulu ketimbang kasus lainnya gitu. Oke, sudah cukup jelas ya apa yang dimaksud dengan USG dan bagaimana contoh pengimplementasian metode ini. Lalu ada APKL. Mungkin Mas Mamet nih bisa bantu jelasin Mas terkait teknik metode ini Mas. Oke Mas Ahmad izin. Tadi APKL ya Mas, betul ya? Iya, betul sekali Oke, Mas. seingat saya tadi tuh materi ini tuh dalam teknik analisis atau menapis isu ya Mas ya. Itu teknik APKL itu A-nya itu aktual, P-nya itu problematik, K-nya itu kehalayakan, dan L-nya itu layak, begitu Mas. Jadi ini semacam apa ya, kayak filter gitu ya buat memastikan isu yang kita pilih itu benar-benar relevan itu waktu kita nanti mengerjakan tugas akhir di CPNS ini ya. Nanti kan kita ada tugas akhir itu aktualisasi. Nah, salah satu teknik yang bisa dipakai itu tadi APKL itu, Mas. Nah, APKL itu apa? APKL itu tadi aktual itu mungkin lebih detailnya itu kayak isu yang benar-benar terjadi atau yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat atau mungkin di lingkungan tempat kita bekerja itu ya Mas. Kemudian isu ini tuh memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Itu lebih ke problematik yang tadi yang P-nya itu Mas. Jadi masalah yang kompleks dan kita tuh harus segera untuk menyelesaikan masalah itu supaya tidak berlarut-larut atau mungkin menjadi buruk ya Mas. Kemudian yang selanjutnya itu K-nya ya, kehalayakan ya kalau nggak salah ya. Jadi ini isu ini tuh yang menyangkut apa? Menyangkut hajat hidup orang banyak Mas. Jadi di sini tuh berpengaruh sekali. Masalah isu tersebut itu berpengaruh sekali terhadap masyarakat atau mungkin lingkungan kita ya. Contoh kita lingkup di lingkungan kantor ya. Mungkin itu sangat yang mengganggu di inilah ya di lingkungan kantor. Kemudian terakhir itu layak atau kelayakan itu ya. Itu tuh isu yang masuk akal dan realistis sehingga kita itu bisa menyelesaikan kita bisa cari tahu untuk cara menyelesaikan masalah tersebut. Itu Mas, menurut saya APKL itu Mas yang tadi Mas. Oke, mungkin ada yang ingin memberi contoh untuk contoh penerapan metode APKL ini. Ya, Mas Ahmad, mungkin untuk salah satu contoh penerapan dari metode APKL itu sendiri, misalnya ada banyak isu nih yang saat ini sedang viral atau mungkin ada beberapa isu yang sedang terjadi, sedang naik gitu saat ini, tapi tidak semua isu-isu tersebut tuh masuk ke dalam kategori untuk layak diaktualisasikan. Karena ternyata yang setelah kita tinjau, yang dapat menangani isu tersebut itu kewenangannya bukan di Kementerian PU, tapi di kementerian atau lembaga lainnya, sehingga isu tersebut mungkin tidak bisa kita tindak lanjuti karena memang bukan kewenangan dari Kementerian PU misalnya seperti itu. Kita ambil contoh yang sebelumnya aja Mas, misal isu terkait dengan banjir tadi kan ya, masuk ke dalam semua kriteria. Kenapa? Karena salah satu yang berwenang untuk menangani masalah banjir itu salah satunya di Kementerian PU. Maka jadi isu tersebut kalau mau kita angkat itu masih bisa masuk ke dalam kategori, masuk ke dalam kriteria, jadi masih layak untuk dipilih. Seperti itu Mas Ahmad. Oke, menarik sekali ya dan cukup jelas yang dijelaskan sama Mas Mamit dan Mas Aska ya. Sekarang kita ke metode fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Mungkin Mas Adit nih yang kemarin paling semangat waktu pembelajaran nih. Bisa coba jelaskan Mas, apa itu fishbone diagram Mas? Oke, jadi metode fishbone itu sebenarnya cara yang seru ya dan sistematis buat mencari akar dari suatu masalah yang ingin kita pecahkan itu. Biasanya dipakai kalau kita ketemu isu yang kompleks kayak misalkan banjir. Nah, masalah utama itu kita tulis di bagian kepala ikan. Terus dari situ kita bikin cabang-cabang besar atau tulang bagian tulang utamanya yang memiliki kategori
penyebab biasanya kita bagi jadi SDM, metode kerja, infrastruktur, sama faktor lingkungan. Dan dari setiap tulang besar itu, kita brainstorming lagi, gali lebih dalam. Kira-kira apa saja penyebab di dalamnya, misalkan di bagian tulang infrastruktur, bisa muncul karena saluran air tersumbat, drainase nggak terhubung, atau desain yang nggak sesuai. Nah, metode ini bikin kita nggak cuma lihat gejalanya saja ya, tapi benar-benar nyari sampai ke akar-akarnya. Jadi pas kita mendapatkan solusinya pun bisa lebih tepat sasaran lagi, Mas. Oke, ada yang Nah, ingin menambahkan lagi? Oke, nah, Mas Aldo, silakan Mas. kuncinya itu di sini kita pakai metode ini, Mas. Pakai 5 whys. Jadi kita terus tanya mengapa, kita tanya mengapa terhadap suatu permasalahan itu kita tanya secara berulang-ulang. Nah, misalnya contoh seperti ini. Kayak akar masalahnya kita ambil contoh, kenapa banjir misalnya. Nah, kita tanya lagi, kok bisa banjir? Nah, berarti kan jawabannya karena drainase tersumbat. Tidak sampai di situ, kita tanya lagi, kenapa bisa drainasenya tersumbat? Nah, karena sampah. Kita tanya lagi, kenapa ada sampah di situ? Nah, karena kesadaran masyarakat akan membuang sampah itu sangat rendah. Dari situ baru kita ketemu, oh ternyata penyebab banjir itu adalah karena kesadaran masyarakat untuk membuang sampah itu rendah. Nah, akhirnya kan kita bisa cari solusinya, Mas, dari situ. Oke, jadi kombinasi antara metode USG, APKL, dan Fishbone ini bisa membantu kita ya dalam memilih isu dan memastikan relevansi serta mencari akar penyebab suatu masalah. Ya benar Mas, aku izin menanggapi ya. Jadi Oke, dengan Mbak Dida, silakan. Oke, jadi dengan 3 metode ini kita itu diajak berpikir secara teknis. Kita juga diajak untuk memahami dinamika sosial, melihat akar masalah dari berbagai sudut, dan merumuskan solusi yang lebih manusiawi dan membumi. Jadi kita bukan cuma bekerja sebagai ASN, tapi juga benar-benar hadir untuk masyarakat. Begitu Mas. Wah, luar biasa sekali. Nah, 4 hari pelatihan, banyak insight penting dan ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan, mulai dari wawasan kebangsaan, bela negara, analisis isu kontemporer, algoritma kebangsaan, sampai teknik analisis isu USG, APKL, dan Fishbone diagram. Semua itu bukan cuma teori ya, tapi bekal nyata buat kita nantinya sebagai SNPU yang siap aktualisasi. Gitu. Ya, dan ada lagi Oh, yang paling penting lagi, Mas. Yang jelas kita jadi sadar ya, kita menyadari bahwa setiap kegiatan pembangunan oleh Kementerian PU yang akan kita lakukan gitu ya, itu bukan hanya sekedar kita tuh membangun sesuatu yang berbentuk fisik kayak gitu, tapi juga itu adalah wujud cinta kita kepada Indonesia gitu, Mas. Ya, sepakat Mbak Tia. Jadi untuk tugas kita sekarang ya, untuk kedepannya juga adalah kita menerapkan semua ilmu yang telah kita dapatkan ini untuk kita terapkan di tempat kerja. oke, luar biasa teman-teman semua. Baik, berhubung waktu diskusi kita hampir habis, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat Mbak Tia, Mbak Dinda, Mas Mamet, Mas Aska, Mas Aldo, dan Mas Adit yang sudah berbagi cerita dan pengalaman. Dan terima kasih juga buat pendengar setiap podcast dari Pelatihan Kepengabdian. Saya Ahmad izin pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam PU.